mengingat akan kematian. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nafsin sakatal maut, Allahu akbar, walillahil hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa la yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar. Salah satu nikmatnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau seandainya saat ini, detik ini ada alat ukur untuk mengukur kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya alat ukur tersebut tidak mampu untuk mengukur kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap pendengaran-pendengaran yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mulia, yang Maha agung, yang Maha kuasa, yang mana saat kita berbuat kezaliman, berbuat kebaikan tidak mengurangi derajat di sisinya. Kaum muslimin, Pak Guru dan teman-teman calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada beliau yang tidak pernah kita lihat wujudnya, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita jabat tangannya, tetapi sebelum kita lahir ke dunia ini, dia sudah memikirkan kita umatnya. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan nikmat Islamnya, dan dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan silaturahmi, yaitu sila menjalin kasih sayang silaturahmi. Kata ustaz dan ustazah yang pernah saya dengar, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tua daripada kita, pernah bercerita mengingat akan kematian. Mengingat akan kematian ada 3 perkara. 2 diantaranya meninggalkan kita, dan 1 diantaranya yang menemani kita di alam kubur. Yang pertama, harta, yang mana pagi, siang, sore, dan malam selalu kita mencari-cari harta tersebut hingga lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana harta tersebut kita mempersatukan, yang mana harta tersebut kita bangga-banggakan, ternyata tidak setia kepada kita, tidak cinta kepada kita. Mana buktinya? Tatkala kita meninggal, dihantarkan kita ke penguburan, dia hanya mengantarkan kita sampai ke tepi pasar, tidak sampai ke makbarah. Dia hanya mengantarkan kita ke penguburan, dan setelah selesai dia akan kembali ke tempat asalnya. Dan yang perkara kedua, yaitu keluarga, yang mana saking kita cintanya kepada keluarga, kita lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keluarga juga tidak setia kepada kita. Mana buktinya? Tatkala kita diantarkan ke penguburan, dikuburkan kita, lalu setelah selesai keluarga akan kembali meninggalkan kita sendirian di alam kubur yang sepi. Dan yang perkara terakhir, perkara ketiga, yang mungkin tidak pernah kita peduli selama di dunia, yang mungkin tidak pernah kita cintai selama kita hidup di dunia, ternyata dia yang membela dan menemani kita di alam kubur. Apakah itu? Perkara ketiga yaitu amalan ibadah kita selama kita hidup di dunia, yang mana selama kita hidup di dunia kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tatkala kita meninggal, amalan ibadahlah yang ikut menemani kita di alam kubur.
Dia yang menjadi lampu kita di alam kubur. Dia yang menjadi sahabat kita di alam kubur. Bahkan Dia yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya, ruh dan jasad sudah terpisah lantaran waktu tidak bisa kita putarkan kembali. Menangis darah kita yang mana waktu sedetik tidak bisa kembali, tidak bisa kita putarkan kembali. Makanya tatkala mayat di dalam kubur ditanya, "Wahai jasad, kalau seandainya kau kuhidupkan kembali, apa yang kau perbuat?" "Aku akan berbuat saleh dan akan bersedekah. Namun apalah daya, waktu tidak bisa kita putarkan kembali." Maka dari itu, marilah teman-teman kita pandang masa depan kita. Kita luangkan waktu-waktu kita dengan beramal ibadah, berzikir, dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ceramah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata yang dapat menyinggung perasaan kalian, saya pribadi memohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi